Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek membuat rencana item struktur bagian pondasi ya teman-teman ya. Pondasi menerus menggunakan pondasi batu kali dan pondasi setempat kita menggunakan pondasi tapak. Baik teman-teman, silakan diikuti dengan baik. Kita awali dengan membuat material di mana terdiri dari material pasir urut dengan kedalaman 5 cm unstamping. Unstamping ini adalah batu kosong yang disusun di bawah pondasi batu belah. Biasanya unstamping ini memiliki tinggi atau kedalaman 20 cm dan panjangnya mengikuti panjang pondasi. Unstamping ini merupakan bagian dari pondasi itu sendiri. Kemudian pondasi batu belah dengan kedalaman 80 cm. Prinsip dasarnya unstamping dan batu belah ini materialnya bisa sama ya teman-teman ya, yaitu menggunakan batu belah, namun teknis pemasangannya untuk unstamping ini batu kosong atau susunan batu tanpa mortar. Sedangkan pondasi batu belah atau pondasi, teknis pemasangannya tidak boleh kosong, wajib diisi dengan mortar. Nah, itu kira-kira gambaran material yang akan kita bikin parameternya teman-teman. Langsung saja kita coba bikin materialnya seperti biasa ya teman-teman ya. Singkatnya, dalam membuat material ini kita lebih cenderung copy, kemudian kita rename. Kita langsung akses ke tool building material. Kemudian kita seleksi sementara material bata merah, kemudian kita klik new. Dan kita kasih nama ya teman-teman ya. Jangan lupa kita centang duplicate, kemudian kita oke. Kemudian kita lanjutkan pada bagian surface-nya ini teman-teman, kita ganti. Di sini ada stonework. Nah, kita coba ambil yang ini, kita coba gunakan yang ini ya teman-teman ya. Kemudian pada fill-nya kita coba bikin parameternya dulu. Sementara ini kita oke kan. Kita ke fill. Kemudian kita seleksi river rock. Ini ya teman-teman ya. Kemudian aktifkan atau centang cut fill-nya dan klik OK. Terus kita kembali lagi ke building material. Kita seleksi material batu kalinya. Pada cut fill-nya kita ambil parameter river rock ya teman-teman ya. Sampai di sini untuk material batu kalinya sudah selesai teman-teman. Bisa diklik OK. Kemudian kita lanjutkan untuk material selanjutnya. Kita bikin material untuk unstamping. Kita akses building material. Kemudian seleksi sementara ini. Kemudian kita klik new. Kita kasih nama. Kemudian centang duplicate dan klik OK. Selanjutnya pada surface fill-nya kita pilih stonework 13 ya teman-teman ya, biar ada perbedaannya. Kemudian untuk fill-nya, untuk cut fill-nya kita coba bikin parameter baru. Kita oke kan sementara, kita ke fill, kemudian kita pilih fill stone ini ya teman-teman ya. Kemudian kita centang cut fill-nya, kita klik OK. Kembali lagi ke building material, kita seleksi unstamping-nya. Pada cut fill, kita seleksi, kita pilih fill stone. Ini ya teman-teman ya. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Pada tahap ini, untuk material unstamping sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan untuk building material lantai kerja. Kita bisa seleksi sementara ini ya teman-teman ya. Kemudian kita klik new, kita kasih nama, kemudian kita centang dan kita klik OK. ID-nya kita ubah. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat material selanjutnya adalah pasir urut teman-teman. Kita seleksi same, kita klik,
Kemudian kita klik new, kita kasih namanya, kemudian centang duplicate, dan kita klik OK. ID-nya kita ganti. Oke, untuk material sudah jadi ya teman-teman, pasir urut, kemudian unstamping, batu kali, dan lantai kerja. 4 item material. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK untuk mengakhirinya. Langkah selanjutnya, kita akan desain atau membuat semacam parameter fondasi. Untuk awal ini kita akan bikin fondasi batu kali. Kita gunakan tool Profile Manager untuk membuat parameter atau desain penampal fondasi batu kali, teman-teman. Kita akses Profile Manager, kemudian kita klik icon new ini. Kita bikin namanya, kemudian kita klik OK. Sekarang kita berada pada area kerja Profile Manager. Di sini kita akan bikin parameter penampal fondasi batu kali. Langkahnya, pertama kita aktifkan icon, kita aktifkan tool fill, kemudian kita bikin semacam sketsa. Kita aktifkan geometry method yang rectangular ya teman-teman ya. Kita klik sekali, arahkan mouse-nya ke bawah, kita tap. Untuk dimensi lebarnya kita masukkan angka 300. Kemudian untuk dimensi ketinggiannya kita masukkan nilai 80 cm. Kemudian kita seleksi objeknya. Pastikan objeknya ini itu berada pada titik 00 ya teman-teman ya, atau koordinat 00 dengan simbol X ini teman-teman. Ini kita move, kemudian seleksi objeknya. Objeknya sudah berada pada koordinat 00 pada simbol X ini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk melengkapi gambar penampal potongan fondasi batu kali. Kita klik sekali, kita klik ini, kita tekan shift, kemudian masukkan nilai 200 untuk menambah panjang, kemudian kita tekan enter. Kemudian yang sebelah kiri, kita klik sekali, tekan shift, tekan tab, dan masukkan nilai 200, dan tekan enter. Jadi objeknya itu membentuk geometri trapesium ya teman-teman ya. Selanjutnya kita seleksi objeknya, kemudian kita ganti fill type atau materialnya menjadi material batu kali ya teman-teman ya, yang sudah kita bikin tadi. Kita klik OK. Setelah kita klik, maka fillnya akan berubah menjadi fill atau cut fill batu kali ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan, kita pick up parameter, kemudian aktifkan geometry method yang ini ya teman-teman ya, rectangular. Kita bikin dimensi pertamanya 700 dan dimensi keduanya itu 200 atau 20. Kemudian kita seleksi fillnya ini, kemudian kita klik lagi pada bagian tepinya sehingga petaletnya muncul. Kita pilih perintah selanjutnya offset edge teman-teman. Kemudian kita arahkan mouse ke kanan, masukkan nilainya 5 cm. Lakukan hal yang sama untuk yang sisi sebelah kiri. Kemudian kita seleksi fillnya, fill tab-nya kita ubah menjadi unstamping. Setelah kita klik, maka fill atau cut fill-nya akan berubah menjadi material unstamping. Baik, selanjutnya teman-teman kita pick up parameter, kemudian kita bikin rectangular lagi 800, kemudian 50 mili atau 5 cm. Kemudian kita tekan enter, kita seleksi fill-nya, kita ganti fill tab-nya menjadi lantai kerja. Kemudian kita pick up parameter, atau kita bisa langsung copy saja ya teman-teman ya. Kita klik sekali lagi, kita ambil perintah drag, kemudian kita tekan Ctrl agar itemnya itu tercopy, kemudian kita klik di sini.
Kemudian kita seleksi fill-nya. Pada fill tab kita ganti dengan pasir urut. Oke, gini ya teman-teman ya. Gambaran sketsa atau gambar penampal fondasi batu kali. Jika sudah, pada use with-nya kita centang beam-nya dan kita save. Pada tahap ini, langkah atau proses pembuatan gambar penampal fondasi batu kali sudah selesai. Kita bisa exit saja. Kita kembali ke area kerja 2 dimensi atau floor plan. Kita akan lanjutkan untuk plotting fondasi batu kali pada denah kita ya teman-teman ya. Untuk lebih mudahnya, kita aktifkan referensi denah struktur kita teman-teman. Nah, jadi kelihatan di mana posisi fondasi batu kali yang akan kita letakkan. Baik teman-teman, kita mulai saja untuk plotting. Langkahnya adalah kita aktifkan tool beam ya teman-teman ya. Kita klik di sini, kemudian kita buka dialog settingnya atau Ctrl T. Kemudian kita pada bagian segmen kita pilih yang kompleks profil ya teman-teman ya. Setelah itu pada bagian custom kita bisa pilih fondasi batu kali. Oke, jika sudah kita bisa klik OK. Oh ya, sebelumnya teman-teman, elevasinya kita pastikan berada pada elevasi di bawah slope ya teman-teman ya. Kita klik di sini line, kemudian kita masukkan nilainya min 1350. Oke, jika sudah kita klik OK. Kemudian layarnya yang kita gunakan adalah layar fondasi batu kali. Oke, kita lanjutkan untuk plotting ke denah sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya. Untuk awal kita klik di sini. Oh ya, kita gunakan geometry method sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Kita coba menggunakan yang single line. Kita klik di sini. Kemudian kita tarik ke sini. Oke, kita klik continue. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensi. Fondasinya udah jadi teman-teman. Namun elevasinya ini tidak pada tempatnya teman-teman ya. Kita posisikan, kita buka setting dialog. Oke. Coba kita bikin 0. Kemudian kita masukkan min 200. Oke. Ini teman-teman ya, kita kasih space untuk slope-nya nantinya di sini. Baik teman-teman, kita coba lanjutkan lagi untuk melengkapi fondasi pada bangunan ini dan bangunan lainnya. Kita coba seleksi objeknya, fondasi teman-teman. Kita buka setting dialog, kemudian pada floor plan and section kita coba atur di sini teman-teman floor plan dan display-nya ini. Untuk show on story-nya kita pilih ini ya teman-teman, home story only. Kemudian untuk floor plan display kita pilih ya ini ya teman-teman ya, outline only. Kemudian untuk project mode-nya kita pilih yang projected. Baik teman-teman, jika sudah kita oke kan. Kemudian kita coba ke floor plan lantai 1. Nah ini teman-teman ya, fondasi batu kalinya kita bisa lihat. Kemudian kita aktifkan override yang semua transparan. Kelihatan ya teman-teman ya. Kemudian kita klik sekali pada ini ya teman-teman ya, tool send to back, supaya item fondasi batu kalinya itu berada pada bawah dinding. Kita coba ke sini, kemudian kita klik ini. Nah, gini ya teman-teman ya, posisi fondasi batu kali itu berada di bawah item dinding ya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjutkan, kita pick up parameter fondasi ini.
Kemudian kita lanjutkan menggunakan ini ya teman-teman. Kita klik. Jangan lupa untuk mengaktifkan referensi dana strukturnya teman-teman. Biar teman-teman tahu posisi fondasi batu kalinya di mana akan di-plot. Kita akhiri di sini. Kemudian kita klik OK. Baik teman-teman, kita lengkapi ya. Silakan teman-teman untuk mengikuti dengan baik. Untuk bangunan WC-nya, fondasinya sudah. Kita lanjutkan untuk bangunan RKB-nya. Baik, untuk bangunan RKB 2 RKB ini sudah. Kita lanjutkan untuk bangunan lainnya. Kita bikin di sini dulu. Kita pick up parameter ya teman-teman ya. Untuk bangunan 4 RKB, fondasinya sudah. Kita lanjutkan untuk fondasi yang lainnya. Kita pick up parameter ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk bangunan lainnya. Kita pick up parameter. Oke, untuk yang 2 RKB sudah jadi. Kita lanjutkan bangunan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan.
Baik teman-teman, fondasi untuk rumah dinas juga sudah jadi. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensinya. Kita ke floor plan, kita coba aktifkan yang ini, semua transparan. Kemudian kita matikan referensi kita teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sudah ya teman-teman ya, untuk fondasi batu kalinya sudah lengkap dan sudah berada pada posisinya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fondasi setempat, yaitu fondasi tapak. Fondasi tapak yang kita gunakan ini nantinya akan kita letakkan pada posisi kolom penyangga ataupun dudukan daripada tangki air pada bangunan toilet ya teman-teman ya. Kurang lebih posisinya nanti di sini ya teman-teman, di 4 pilar atau 4 tiang ini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk mengikuti langkah dalam pembuatan fondasi setempat, yaitu fondasi tapak. Pertama kita aktifkan dulu tool kolom, kemudian kita buka setting dialognya. Nah, di sini kita berada pada setting dialog kolom. Di sini ada segmen. Pada bagian segmen ini kita aktifkan multi segmen, di mana di sini akan kita bikin beberapa segmen ya teman-teman ya. Ada 4 segmen. Segmen pertama ini kolom pedestalnya, kemudian segmen yang kedua ini adalah tapaknya teman-teman ya, tapak fondasinya. Kemudian segmen ketiga ini lantai kerja, dan segmen yang keempat adalah pasir urut teman-teman. Kita bikin untuk yang segmen pertama ini kita menggunakan material ini ya teman-teman ya, beton mutu 21 MPa. Kemudian di sini 2,5 kali 20 ya. Kemudian untuk panjang fixnya kita gunakan yang ini. Kita masukkan dimensi kolom pedestalnya ini tingginya 95 cm ya teman-teman ya. Kemudian jika sudah, kita langsung ke segmen berikutnya. Materialnya kita menggunakan beton mutu 21,7 MPa. Kemudian dimensinya 1 meter, 1 meter. Kemudian ketebalannya atau kedalamannya kita bikin fix, itu 30 cm. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu lantai kerja. Kita ubah ke material lantai kerja, dimensinya itu sama 1 meter ya teman-teman ya, mengikuti luasan bidang tapaknya teman-teman, dengan ketebalan 5 cm. Kemudian jika sudah, kita ke segmen berikutnya. Ini adalah pasir urut, dimensinya mengikuti luasan bidang tapak fondasi dengan ketebalan 5 cm. Jadi ada 4 segmen lapisan. Pertama itu segmen fondasi atau kolom pedestal ya teman-teman ya. Kemudian segmen tapaknya, tapak fondasi. Kemudian segmen lantai kerja dan segmen pasir urut. Jika sudah, kita ke bagian kolom untuk mengatur elevasinya teman-teman. Kita klik OK. Kemudian kita ke lantai 1 atau floor plan. Kita setting ketinggiannya teman-teman ya, karena kita akan posisikan pada elevasi sama di bawah slope. Kemudian kita coba floating ya teman-teman ya. Pastikan ini adalah item fondasi tapak. Karena ikonnya masih belum aktif, kita aktifkan dan kita OK. Kemudian setelah itu kita coba plot sekali ya teman-teman ya. Kita coba plot, continue, kita cek
tampilan 3 dimensinya, posisi, letak, fondasi tapaknya. Oke. Kita tambah minus 200 berarti segini. Oke. Misalkan teman-teman ingin menyamaratakan level lantai kerja dan urutan pasirnya, kita seleksi, kita buka setting dialognya, kemudian pada segmen ini ya teman-teman ya, pedestalnya kita kurangi teman-teman. Coba kita kurangi 10 cm, kita coba ya teman-teman ya. Oke, nah ini elevasinya sudah sama ya teman-teman ya, lantai kerja dan pasir urutnya. Jika teman-teman ingin menyamakan elevasinya, kurang lebih langkahnya seperti itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kemudian kita seleksi lagi fondasi tapaknya, kita buka setting dialognya, kita geser ke tengah, kita lihat ininya, kita samakan ya settingannya teman-teman ya. Kemudian ini kita ambil ini, kita okekan. Kita bikin pada titik selanjutnya. Kita coba lihat pada tampilan 3 dimensinya. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. 4 buah fondasi setempat, yaitu fondasi tapak ya teman-teman ya. Baik teman-teman, silakan teman-teman lengkapi dan sesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Baik teman-teman, untuk materi fondasi ini saya anggap selesai. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jika ada langkah-langkah yang terskip, silahkan di komen saja ya teman-teman. Materi fondasi kali ini saya akhiri dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.